Hai guys, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi ekosistem, maka kali ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang aliran energi dalam ekosistem. Ayo. Nah, jelas ya pada judul, yaitu kita akan bahas mengenai aliran energi dalam suatu ekosistem. Ayo kita bahas. Nah, apa itu aliran energi? Yaitu merupakan proses berpindahnya energi dari organisme ke organisme yang lain. Aliran energi dapat berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sumber energi utama di bumi adalah matahari. Energi cahaya matahari diubah dari energi kimia menjadi energi kimia oleh suatu tumbuhan. Kemudian pada peristiwa makan dan dimakan, energi kimia terus mengalir dari berpindah yaitu dari tubuh makhluk hidup yang menjadi mangsa ke pemangsanya. Ketika makhluk hidup tersebut mati, maka energi tersebut akan dibebaskan oleh suatu dekomposer. Masih ingat ya? Dekomposer adalah suatu pengurai ya. Oleh karena itu, aliran energi bukanlah sebuah siklus. Perlu diketahui semakin tinggi suatu trofik. Apa itu trofik ya? Nanti ada di piramida ya, yaitu tingkatan makhluk hidupnya. Semakin pada trofik yang semakin tinggi, semakin sedikit pula energi yang diperolehnya. Hal ini disebabkan selalu ada sebagian energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah ini ada apa? Wah, ada ulat sedang memakan si daun. Kemudian ada katak. Kemudian di sini ada ular. Dan di sini adalah si elang ini sedang persiapan memangsa. Yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi itu melalui rangkaian peristiwa yang disebut makan dan dimakan. Ya, rantai makanan itu apa? Yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Ini contohnya ya. Di sini ada tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular dan ularnya ini dimakan oleh si elang. Ya. Nah, tumbuhan ini sebagai apa? Masih ingat ya, produsen yang mampu membuat makanan sendiri. Ulat sebagai konsumen tingkat 1, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan si elang sebagai konsumen tingkat 4. Nah ini ya, ada si kodok yang sedang memakan ular. Nah biasanya kan apa? Ular yang memakan si katak ya. Nah mungkin ini kataknya saking raksasanya bisa memakan si anak ular gitu mungkin ya. Nah di sini contoh dari rantai makanan ya. Tumbuhan daun dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular dan dimakan oleh si elang. Nah ini disebut dengan contoh rantai makanan. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Ada jaring-jaring seperti ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, ini ada si ulat yang memakan daun. Nah, ini kemudian ulatnya dimakan oleh si burung. Burungnya dimakan oleh si elang ya. Nah, ini juga elang juga bisa si belalangnya dimakan oleh burung. Nah ini ada tikus memakan bisa dari padi ya atau tumbuhan, kemudian tikusnya dimakan oleh si ular, ularnya dimakan oleh kucing ya. Nah ini itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan membentuk suatu jaring makan. Apa itu? Yaitu hubungan alami dari rantai makanan dan representasi geografis atau representasi grafis ya. Grafis itu tanya gambar ya. Nah, biasanya gambar dari proses makan dan dimakan dalam suatu komunitas ekologis. Ini ya. Ini contohnya tadi ya, hampir sama. Nama lainnya jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Jaring-jaring makanan itu biasa disebut juga dengan siklus makanan. Siklus artinya perputaran ya. Nah ini piramida. Piramida itu bentuknya seperti ini ya, seperti kerucut. Nah sudah pernah lihat yang asli? Ya, kapan-kapan kita main ke Mesir ya. Ini adalah
contoh dari gambar piramida nih. Piramida makanan jelas ya bentuknya semakin ke atas itu mengerucut. Yang paling bawah jelas paling banyak makanannya itu siapa? Yaitu dari produsen. Produsen di sini adalah tumbuhan sebagai tropik. Apa tadi tropik adanya tingkatan ya, tingkatan pertama. Kemudian di sini ada konsumen pertama itu sebagai tropik kedua atau tingkatan kedua ya. Di sini ada belalang, ulat, tikus. Nah, kemudian untuk tropik 3 atau tingkatan 3 di sini ada ayam, kemudian katak ya, ini sebagai konsumen tingkat 2 dan paling atas yaitu tropik 4 sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ini ya. Jadi piramida itu apa? Ya, sebuah gambaran menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, 2, 3 dan puncak atau konsumen tingkat 4 ya. Jika para petani ini biasanya di contoh soal ya, petani melakukan pemberantasan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak? Jelas ya, si kataknya akan meningkat. Nah, kemudian populasi kataknya juga padinya akan meningkat dan kataknya jelas akan menurun ya. Ini. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain yang bersumber dari matahari. Energi berpindah dari matahari ke produsen, ke konsumen herbivor, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Satu urutan energi yang hilang akan sangat berpengaruh pada kehidupan satu ekosistem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.